Halo guys, saya Jessica dari Prodi Manajemen yang akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan pengertian dan manfaat percaya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, next, pengertian percaya. Arti dan definisi percaya. Percaya adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki keyakinan atau kepercayaan terhadap sesuatu tanpa memerlukan bukti yang konkret atau tanpa dapat membuktikannya secara langsung. Istilah ini dapat merujuk pada keyakinan terhadap suatu konsep, ide, orang, atau hal lainnya. Dan berikut ini adalah arti dan definisi dari percaya. Yang pertama, percaya pada Tuhan atau keagamaan. Dalam konteks keagamaan, percaya seringkali mengacu pada keyakinan seseorang terhadap keberadaan Tuhan atau kekuatan spiritual tertentu. Yang kedua, percaya pada diri sendiri. Percaya juga dapat merujuk pada keyakinan dan kepercayaan diri seseorang terhadap kemampuan dan potensi dirinya sendiri. Yang ketiga, keyakinan tanpa bukti konkret. Percaya seringkali melibatkan keyakinan atau kepercayaan terhadap suatu hal tanpa memiliki bukti yang dapat diukur atau diverifikasi secara ilmiah. Yang keempat, dasar keyakinan pribadi. Kepercayaan seringkali berasal dari pengalaman pribadi, nilai-nilai pendidikan, dan faktor-faktor lain yang membentuk pandangan dunia seseorang. Dan yang terakhir, aspek psikologis. Dalam psikologi, percaya dapat dianggap sebagai unsur fundamental dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang. Selanjutnya, komponen dari percaya. Percaya merupakan konsep kompleks yang melibatkan berbagai komponen psikologis dan kognitif. Dan berikut ini adalah beberapa komponen utama dari percaya. Yang pertama, keyakinan. Keyakinan ini merupakan bagian paling mendasar dari percaya. Ini adalah keyakinan seseorang terhadap kebenaran atau keberlanjutan suatu hal tanpa memerlukan bukti konkret atau pengetahuan eksplisit. Yang kedua, keyakinan pada keandalan atau kredibilitas. Percaya juga melibatkan keyakinan terhadap keandalan atau kredibilitas sumber informasi atau orang yang menyampaikan informasi. Jika seseorang percaya bahwa sumber informasi atau individu tersebut dapat dipercaya, maka kemungkinan besar ia akan mempercayai informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, kepercayaan pada diri sendiri. Ini mencakup keyakinan dan kepercayaan terhadap kemampuan dan penilaian diri sendiri. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi cenderung lebih mudah dipercaya pada pandangan dan keputusan pribadinya. Yang keempat, kepercayaan sosial. Kepercayaan terhadap orang lain dan masyarakat secara umum merupakan komponen penting dari percaya. Kepercayaan sosial mencakup keyakinan bahwa orang lain akan berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai bersama. Yang kelima, emosi dan pengalaman pribadi. Emosi dan pengalaman pribadi memainkan peran penting dalam pembentukan percaya. Pengalaman masa lalu dan respon emosional terhadap suatu situasi dapat memperkuat atau melemahkan kepercayaan seseorang. Yang keenam, keyakinan pada norma dan nilai. Percaya seringkali terkait dengan keyakinan terhadap norma dan nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial dapat mempengaruhi apa yang seseorang pilih atau untuk percayai. Yang ketujuh, aspek kognitif dan afektif. Percaya melibatkan aspek kognitif atau berpikir dan afektif emosional. Seseorang tidak hanya percaya secara rasional, tetapi juga mungkin merasakan keyakinan tersebut secara emosional. Yang kedelapan, keterbukaan terhadap pengalaman baru. Orang yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru dan informasi tambahan cenderung memiliki tindakan percaya yang lebih fleksibel. Keterbukaan ini dapat memungkinkan seseorang untuk memperbarui dan mengubah keyakinannya berdasarkan pengetahuan baru. Selanjutnya, mekanisme terbentuknya percaya. Terbentuknya percaya melibatkan sejumlah mekanisme kognitif, emosional, dan sosial. Berikut ini adalah beberapa mekanisme utama yang berkontribusi untuk pembentukan percaya. Yang pertama, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi adalah faktor utama dalam membentuk percaya. Individu seringkali memiliki keyakinan berdasarkan pengalaman langsung yang mereka alami. Pengalaman ini dapat mencakup interaksi sosial, kejadian hidup, dan pelajaran yang diperoleh oleh situasi tertentu. Yang kedua, otoritas dan kepercayaan pada sumber. Orang seringkali membentuk percaya berdasarkan otoritas atau sumber informasi yang dianggap kredibel. Jika sumber tersebut dianggap memiliki keahlian atau reputasi yang baik, orang cenderung lebih mudah mempercayai informasi yang diberikan. Yang ketiga,
sosialisasi dan lingkungan sosial. Norma sosial, nilai-nilai, dan budaya dalam lingkungan sosial dapat memainkan peran besar dalam membentuk percaya. Orang cenderung mengadopsi keyakinan dan konsisten dengan norma-norma kelompok sosial tempat mereka berada. Yang keempat, pembentukan opini publik. Opini publik dan pandangan kolektif dalam masyarakat dan mempengaruhi bagaimana seseorang membentuk keyakinan jika suatu pandangan atau ide mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat. Individu cenderung lebih mungkin untuk mempercayainya. Yang kelima, kognisi dan pengolahan informasi. Cara individu memproses dan menyaring informasi juga memainkan peran dalam membentuk percaya. Faktor-faktor seperti bias kognitif, penilaian subjektif, dan pemilihan informasi dapat mempengaruhi bagaimana seseorang membentuk keyakinan. Yang keenam, keterbukaan terhadap pengalaman baru. Orang yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru dan informasi tambahan memiliki kecenderungan untuk memperbarui atau mengubah keyakinan mereka. Keterbukaan ini memungkinkan individu untuk terus belajar dan mengembangkan pandangan dunia mereka. Yang ketujuh, emosi dan afeksi. Emosi dan afeksi dapat mempengaruhi pembentukan percaya. Misalnya, pengalaman emosional dapat membentuk keyakinan yang berakar kuat karena keterlibatan emosional. Yang kedelapan, pengaruh kelompok dan tekanan sosial. Kelompok sosial di sekitar individu seperti keluarga, teman, atau komunitas dapat memberikan tekanan sosial untuk mengadopsi keyakinan tertentu. Adopsi keyakinan ini dapat dianggap sebagai cara untuk mempertahankan hubungan sosial dan mendapatkan dukungan kelompok. Selanjutnya, manfaat percaya. Manfaat percaya. Dari kepercayaan melibatkan sejumlah dampak positif yang dapat mempengaruhi baik individu maupun kelompok. Manfaat dari percaya adalah hubungan yang kuat. Kepercayaan memperkuat hubungan interpersonal dan menciptakan dasar keintiman yang sehat antar individu. Hubungan yang didasarkan pada kepercayaan cenderung lebih kuat dan tahan terhadap tekanan eksternal. Yang kedua, kesejahteraan psikologis. Individu yang memiliki kepercayaan diri dan percaya pada orang lain cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Mereka mungkin lebih mampu mengelola stres dan mengatasi tantangan hidup. Yang ketiga, kerjasama dan kolaborasi yang efektif. Kepercayaan memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi di berbagai konteks, termasuk lingkungan kerja, kelompok, dan masyarakat. Orang yang saling mempercayai lebih mungkin untuk bekerja bersama-sama dengan efektif. Yang keempat, peningkatan kepuasan hidup. Orang yang memiliki kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain sering melaporkan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi karena adanya kepercayaan dapat memberikan fondasi psikologis yang positif. Yang kelima, pemecahan konflik yang membangun. Kepercayaan memungkinkan individu untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi dan mencari solusi konflik yang membangun. Percaya satu sama lain dapat membantu mencegah eskalasi konflik yang merugikan. Selanjutnya, penerapan percaya. Penerapan percaya ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menerapkan kepercayaan. Yang pertama, bertransparansi. Tindakannya memberikan informasi dengan jujur dan terbuka. Contohnya, pemimpin organisasi menyampaikan informasi yang lengkap tentang kondisi keuangan perusahaan kepada karyawan. Yang kedua, penuh janji. Tindakannya selalu memenuhi janji dan komitmen. Contohnya, seorang profesional bisnis menyelesaikan proyek sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati. Yang ketiga, konsistensi. Tindakannya bertindak konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang. Contohnya, seorang teman selalu mendukung dan mematuhi nilai-nilai persahabatan dalam setiap interaksi. Yang keempat, empati dan penghargaan. Tindakannya menunjukkan empati terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Contohnya, seorang manajer yang mendengarkan dan memahami perasaan karyawan yang mengalami kesulitan. Yang kelima, kejujuran. Tindakannya berbicara jujur, bahkan jika itu berarti mengakui kesalahan atau ketidakpastian. Contohnya, seorang karyawan mengakui kesalahan yang dilakukannya dan berusaha memperbaikinya. Yang keenam dan terakhir, memberikan kepercayaan diri. Tindakannya mempercayai diri sendiri dan menunjukkan keyakinan dalam kemampuan sendiri. Contohnya, seorang pengusaha muda mengambil langkah-langkah untuk memulai bisnisnya sendiri karena ia percaya pada visi dan keterampilannya. Kesimpulan kepercayaan memegang peran sentral dalam membangun dan memelihara hubungan yang sehat.
Dalam hal ini, kepercayaan dianggap sebagai elemen utama yang membentuk dasar keintiman, keterbukaan, dan kerjasama antara individu dalam hubungan. Manfaat dari kepercayaan tidak terbatas pada hubungan interpersonal saja, melainkan dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Kepercayaan dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan emosional, produktivitas, dan interaksi sosial. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, melainkan memerlukan waktu untuk terbentuk dan dipertahankan ini. Dan menggambarkan bahwa kepercayaan adalah investasi jangka panjang yang melibatkan konsistensi, komunikasi, dan kesetiaan. Dengan demikian, kesimpulan dari pernyataan-pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kepercayaan sebagai elemen kunci dalam membangun hubungan yang berkelanjutan dan bermakna. Sekian video dari saya, terima kasih.